dilihat ini kondisi hujannya awet kayak apa ya, mata gue kesini bisa nggak ya senja. Gue di sini mau bahas tentang derajat, perbedaan kasta, perbedaan derajat, perbedaan tingkat antara kita manusia. Pada dasarnya kan kita sama manusia itu diciptakan derajatnya sama ya. Yang membedakan itu kalau menurut agama saya ya, agama Islam itu ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih banyak tuh derajatnya di mata Allah itu lebih tinggi. Dan tadi gue kan dari pagi nih sebenarnya lucu sih. Tadi kan gue lari pagi jam 6 kurang ya, 6 kurang. Itu kondisi mendung, nggak hujan, nggak gerimis, mendung. Cuma emang suasananya agak dingin gitu. Cuma gue nggak bakal ngira kalau hujan. Ternyata pas gue jalan udah 1 kilometer jalan lah itu hujan deras. Dan gue nggak bisa neduh karena apa ya? Karena udah tanggung sih otak gue, udah biarin aja hujan-hujanan gitu. Jadi ini kita jalan kan, gue baca semua. Sedangkan perjalanan dari sini ke rumah gue itu masih 7 km ya. Semoga aja masih hujan sih, jadi orangnya nggak terlalu rame gitu. Jadi ya, soalnya gue malu juga. Tapi yang menarik ya, tadi gue banyak dapet kisah, banyak dapet pembelajaran gitu. Padahal gue baru jalan berapa kilo ini? 11 kilo kali, entahlah gue lupa. Ini pertama kali gue jalan ya, bukan lari. Emang ini gue jalan kok, cuma tadi lari-lari santai aja. Cuma overall gue jalan. Udah hampir 4 bulan gue nggak jalan. Terasa banget badan kayak kaku gitu, berat. Udah mah berat, hujan lagi, baju basah semua, sepatu basah semua, jadi berat. Terus ya itu hal yang gue takutin terjadi, kecipratan. Misalkan tuh jalan kayak gitu tuh ya, mana ya menunjuknya, nah ya jalan belakang gue itulah, misalkan gitu tuh. Gue udah jalan di pinggir ya, cuma kadang-kadang ada aja orang yang masih nyipretin gitu. Kayak tadi ada peristiwa lucu banget. Jadi jalanan kan itu bukan jalan raya, itu masih daerah ya bisa dibilang kampung, cuma bukan jalan raya lah, bukan jalan kampung juga. Depan BTR 7, kalau ada orang Bekasi tahu pasti tahu ya. Nah pokoknya depan BTR 7 itu di luarnya tuh ya, kan jalanan agak lurus dikit, bukan di depan jalan besarnya persis. Itu kan jalannya lebar ya, gue udah jalan minggir banget. Gue bahkan jalannya itu di becek-becekan, jadi gue basah emang sepatu gue tuh ngarah ke becekan. Tapi ada satu motor ya dari belakang gue, itu posisi ngebut. Padahal area gue tuh kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Cuma dia malah nyerempet ke gue gitu, hampir nyerempet badan gue. Dan udah pasti gue nyipetin semua air ke badan gue gitu. Akhirnya badan gue kotor, bukan basah ya, karena basahnya udah pasti basah dari awal juga udah basah, cuma kotor. Jadi pasir sama tanah-tanah tuh nempel di baju gue gitu. Jadi ya tadi gue ada waktu buat bersihin gitu. Yang mana notif dari gimana ya, gue tuh nggak marah, malah jujur gue nggak marah, gue malah lucu aja. Gue ketawa kecil. Malah gue nggak pakai masker lagi. Tadinya gue pakai masker, cuma jadi susah napas, soalnya kan hujan gini ya, basah. Gue ketawa karena ada ya orang kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak mau bilang bodoh sih, kayak nggak jelas aja gitu, aneh. Kok bisa-bisanya ya jalanan lebar gitu malah milih di itu contoh gue. Kalau kalian dengerin podcast gue pasti tahu lah itu suara-suara motor kampret gitu. Ya gitu, gue lucu aja ngeliatnya. Kenapa sih harus minggir dekat gue gitu? Padahal kan di samping kanan gue masih luas gitu, jadinya kan gue basah. Dan itu terjadi itu baru satu motor ya. Pas gue jalan lagi lurus di dekat kampus sekolah Global, Teratai Putih Global itu di daerah situ tuh ada yang kesebut nanti ya intinya ada yang punya hajat lah, ada yang punya hajat tuh. Gue nggak mau itu sunat atau nikah, pokoknya ada yang punya hajat dan mereka bawa rombongan mobil. Persis kayak tadi, gue udah minggir, terus samping gue tuh masih luas kok, cuma kenapa dia jalannya masih minggir gue ya, gue heran loh. Depan gue kosong, ini gue kosong, belakang gue kosong, cuma
kayak pengen buat nyerempet gue gitu. Emang gue membawa emang gue bawa aura negatif gitu, gue nggak tahu. Cuma ya akhirnya gue nyepet lagi, cuma nggak separah motor tadi. Jadi tadi kalau motor tuh nyepet sampai sini gue, sampai sini gue tuh tadi kena, jadi gue tidak bersih. Terus kalau tadi mobil tuh cuma sampai pinggang gue doang. Ya gue tahu aja, gue nggak bisa marah kalau gitu. Kadang-kadang kalau ngeliat tingkah laku orang yang aneh itu justru gue nggak marah, gue malah ketawa gitu, karena kok bisa gitu ya kepikirannya sampai segitunya gitu. Padahal kita nggak saling kenal, kita nggak pernah ketemu juga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh ya alhasil gue ngeliat ternyata masih banyak lah orang. Gue baru belajar nih, maksudnya masih banyak orang yang bisa dibilang, gue nggak bisa bilang baik, sopan mungkin, peduli gitu. Jadi pas gue tadi lari pagi, jalan pagi, oke lah, gue nggak masih banyak kok orang bapak ibu-ibu tuh yang masih saling sapa gitu ke gue, kayak mari mas gitu, atau enggak hujan mas, nggak punya neduh dulu sini, ada yang nawarin gue neduh gitu. Gak ada yang nawarin gue makan cuma nawarin neduh gitu, dan itu gue seneng banget, kayak makasih bu gitu, makasih pak gitu. Terus kadang-kadang misalkan ada orang lewat ya, yang orang lewat itu orang yang menurut gue ya, ini mohon maaf nih, orang yang bisa dibilang biasa aja lah gitu. Kayak tadi ada petani bawa hasil panennya, terus bukan hasil panen sih, kayak bukan petani juga, kayaknya orang jualan sayuran dah kayaknya ya, orang jualan sayuran. Terus ya ada kurir juga tadi, jualan keren sih, nganterin paket sampai hujan gini gitu kondisi. Kebanyakan dari mereka ya yang mohon maaf yang biasa aja itu, kebanyakan tuh kayak nyapa gitu, kayak mari mas tuh, jalan nih gitu. Dan itu gue seneng gitu, karena gue sendiri pun ngelakuin hal yang sama. Kadang-kadang kalau misalkan gue lewat naik motor atau jalan atau lari, kalau misalkan ada orang yang bisa depan gue tuh suka nyapa. Tapi gue sapanya ya bapak ibu-ibu ya. Kalau perempuan seumuran gue nggak mau nyapa, karena gue nggak berani. Kalau minta IG-nya mungkin beda, gak mungkin. Seneng sih tadi banyak yang masih budaya sapa menyapa gitu. Komisi itu masih ada ternyata, atau mungkin guanya nggak pernah keluar atau gimana. Cuma seneng sih, karena karena gue juga sering ngelakuin hal itu, dan ketika itu dilakuin juga ternyata asik juga ya. Ibarat kata masih ada yang peduli lah, walaupun 1-2 orang gitu, gak semuanya. Gue baru sadar ini gue sampai V loh. Ini lingkaran aja, cuma karena bahasa kali. Ya, jadi intinya tuh kadang-kadang kalau kita merasa diri kita lebih tinggi itu, kita kayak punya power buat ngejatuhin orang gitu, merendahkan orang gitu. Kayak tadi contohnya mobil sama motor yang tadi nyemperin gua gitu. Mungkin mereka cuma niat iseng doang kali, mungkin mereka pinter, mungkin mereka emang pengen ini aja, kayak woi lo jam-jam gini bukannya di rumah nih, gue cepetin nih gitu, kayak atau kayak merasa punya power lah gitu buat ciptain balik. Padahal ya, aduh ini mungkin terdengar sombong sama seram, cuma kalau gue lari mungkin gue bisa ngejar dia, terus take down, kita cari, kita pukul. Cuma jangan, itu cuma pikiran liar aja sih. Cuma poin gue adalah jangan karena kita merasa hebat atau tinggi, kita tuh bisa bebas melakukan apapun ke orang yang di bawah kita atau orang yang tidak sesuai sama kekuatan kita gitu. Kadang-kadang kita gitu ya, karena ngeliat dia lemah, ngeliat dia nggak bisa apa, kita jadi bebas buat ngerendahin, lu nggak bisa apa-apa gitu. Kita nggak tahu apa yang dialamin, apa yang sedang terjadi gitu, kita nggak tahu gitu. Kayak gue siapa tahu aja lah, miliarder yang lagi iseng jangan, enggak, orang biasa emang nggak tahu anjir. Emang gue niat ini aja lari karena besok gue ada rencana mau ke Sumarekon, gue mau liputan, ada tugas bikin berita tuh. Gue jadi sedikit excited tapi males gitu kayak. Ya kadang-kadang kalau lagi kondisi gini tuh pengen cepet-cepet lulus gitu ya. Tapi kalau mau lulus cepet harus nyelesain semuanya. Sedangkan nyelesain semuanya itu butuh waktu, butuh proses, butuh usaha. Nah itu yang gue nggak punya gitu. Jadi ini kondisi masih hujan. Gue bingung nanti nih, gue mau jalan lewat mana, karena kayaknya udah rame sih. Dan ya walaupun siapa orang juga kadang-kadang malu juga. Dan
apa ya, kayak ngerasa nggak enak aja kayak sama diri gue sendiri gitu. Apa kan gue tuh takutnya ya yang tadi nyapa gue atau yang tadi liatin gue tuh kenal sama orang tua gue, nanti takutnya dia lapor. Bisa repot kalau orang tua gue tahu gue tadi kenjanan. Maksudnya soalnya ini gue lumayan jauh bro, dari rumah gue lumayan jauh nih, sekitar 11 kilo, tadi gue bilang 11 kilo kan, jadi ya cuma karena muter-muter jadi jaraknya jauh, terasa jauh. Jadi ya itu, kadang-kadang kembali ke pembahasan utama tadi ya, kadang-kadang kalau kita punya sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi gitu, kita pengen banget ngejatuhin orang gitu, padahal mah seharusnya jangan ya. Kita harus tetap memandang orang itu sama seperti kita. Tidak ada yang namanya manusia itu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Karena semua tuh apa, di mata Allah sama kok. Kita tuh jangan sampai ngerendahin gitu. Apa, walaupun lu punya pangkat, lu punya senjata, walaupun lu punya jabatan atau lu punya harta gitu, bukan berarti lu bisa semena-mena gitu. Kita harus tetap memandang orang sebagaimana kita memandang orang tuh. Gue mau post jadi fail kan. Intinya itu sih, ini enaknya gue kalau keluar gitu ya. Kadang-kadang kalau gue di rumah aja, tapi di rumah aja nih gue kadang-kadang di rumah karena kerjain tugas ya, bukan karena nonton series atau scroll TikTok. Kadang-kadang kalau gue di rumah aja gitu, gue kepikiran kayaknya kalau gue keluar ini pasti bakal ketemu hal yang unik atau hal yang seru gitu kan. Karena bener kan, setiap gue keluar tuh gue tuh selalu nemuin hal-hal yang menarik, hal-hal yang lucu, hal-hal yang tidak terbayangkan, tidak terprediksi lah gitu kadang-kadang. Makanya kalau kalian merasa down, kalau kalian merasa jatuh atau sedih atau sedang tidak enak kan, coba keluar lah. Entah itu lu jalan kaki, entah lu naik sepeda, kemana, deket-deket aja sih, deket tapi muter kayak gimana ya, susah sih kalau misalkan dijelasin. Pokoknya ya lu jalan pelan aja gitu, sambil ngeliat orang-orang tuh kadang-kadang tingkahnya lucu-lucu, tingkahnya aneh-aneh sampai bikin geleng-geleng kepala kayak lucu aja gitu ngeliatnya, karena tidak semestinya gitu. Dan tadi tuh mobil berhenti di situ kayak mengawasi gue gitu, kayak di film-film aja gitu. Kita tetap waspada, oke? Karena badan gue basah, ini bener-bener basah ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gue tuh basah. Jadi gue nggak berani masuk ke minimarket, padahal gue haus banget. Starling nggak ada, kalau ada gue beli, cuma ini karena nggak ada gitu. Gimana lagi? Tapi gue bingung, ini kalau gue gini nanti gue jatuh sakit nggak ya? Maksudnya ya semoga aja jangan sakit, cuma gimana ya, kan kalau lari atau olahraga kan kita mengeluarkan panas ya, mengeluarkan keringat lah gitu. Cuma ini kayaknya terhalang karena cuaca dingin, terus hujan juga gitu. Semoga sih nggak sakit lah, karena banyak kegiatan gue lagi, apalagi nanti hari Senin ya. Gue alhamdulillah dapat kabar baik di hari Senin. Jadi ya gue nggak bisa cerita sekarang, cuma doain aja, gue butuh doa kalian gitu. Nanti gue segera kabarin kalau misalkan ada perkembangannya gitu. Intinya itu adalah salah satu kabar terbaik yang pernah gue terima dalam hidup. Dan harus diproses juga, itu bukan sesuatu yang bisa gue terima, cuma harus gue perjuangkan. Dan pasti gue perjuangkan lah ya, warrior, patriot. Dan ada terkait stream lewat ya, padahal ini baru pagi, udah masih pagi, terus dingin juga, keren sih. Udah buat gue gak makan es krim gitu. Terus apa ya, kabar gue enggak sih, kabar gue masih sama kayak kemarin. Gue bisa bikin SIM masih banyak banget, duit gue menipis, cuma ya setidaknya gue masih bisa bernafas. Hiduplah untuk hari ini bro, hiduplah untuk hari ini, hiduplah seakan-akan lu besok nggak ada gitu. Lu lakuin yang terbaik hari ini lah gitu. Gue pernah dapat quotes itu, kalau lu dikasih tahu hidup lu cuma seminggu lagi, apa yang lo lakuin? Pasti lu bakal ngelakuin hal-hal yang bikin lu senang, hal-hal yang bikin lu happy, hal-hal yang membuat orang lain sekitar lu senang gitu.
lu pasti nggak akan mikirin patah hati lu nggak akan mikirin let's say hal-hal yang membuat lu sedih sebelumnya gitu, hal-hal remeh lah yang bikin lu sedih gitu. Pasti lu mau fokus buat kebahagiaan lu, fokus buat teman-teman lu, fokus buat kesenangan lu gitu, karena lu tahu lu seminggu lagi bakal nggak ada gitu. Dan yang jadi permasalahannya adalah kenapa harus menunggu sampai hari itu datang gitu, kenapa nggak sekarang aja gitu, kenapa lu nggak fokus ke membuat itu lebih baik gitu, lu berjuang, lu lupain hal-hal yang menghambat lu lah, lu tinggalkan, atau kalau emang lu mau dan lu bisa selesaikan gitu, lu misalkan permasalahannya apa sih, relationship lah gitu, lu kabarin aja gitu, minimal ada kejelasan gitu. Emang kalau misalkan nggak ada kejelasan ya udah bersedih aja, nangis aja, ikhlasin aja. Emang susah tapi ya gitu. Amin. You got what I mean, right? You know what I mean. Gue bukan motivator, gue bukan seorang yang pandai menyemangati, gue cuma orang yang menceritakan kisah hidup gue gitu. Dan ya kadang-kadang kalau misalkan gue lihat video atau denger podcast terus nemu quote-quote bagus, pasti gue selalu ceritain ke kalian gitu. Dan mohon maaf kadang-kadang gue lupa siapa yang ngomong, jadi ya gue asal sebut aja gitu. Tapi gue nggak pernah self proclaim kalau gue tuh yang ciptain kata-kata, enggak. Gue berani bilang kalau 90% kata-kata yang gue ucapin tuh kebanyakan gue cuma ngulangin apa yang gue denger di podcast sama video orang aja. Gue nggak sehebat itu kok, santai aja. Ini udah 16 menit. Ini Jumble, namanya di Green Tea Rest. Ini tempat gue biasa ngerekam dari episode 1. Episode 1. Kayaknya episode awal tuh gue di sawah. Dan gue gak berani ke sawah lagi karena itu kan tahu kamu tuh ada hewan, dan gue hampir dikejar itu. Karena gue takut sapi bro. Bukan sapi kurban. Sama aja sapi kurban sama sapi biasa ya, cuma agak trauma sedikit gue sama sapi di waktu itu. Udah dengerin podcast gue lama aja lah. Jadi ini namanya Zamrud di Green Tea Rest, tempat gue biasa bikin podcast semua di sini. Ini kondisi sekarang sepi, cuma biasanya ramai banget sih sama orang lagi, sama ojek online. Ojek online juga orang ya, maksudnya sama ojek online sama pedagang gitu. Cuma ini lagi sepi karena pagi dan masih hujan, gue nggak tahu. Gini aja, ini jelek banget. Bagusan tadi, gimana caranya? CTRL Z anjir. Bagusan tadi, nah ini buat pendengar Spotify, mohon maaf nih kalian nggak bisa ngeliat. Kalau mau lihat di YouTube aja, ini nih tempat gue bisa ngerekam. Nah itu biasanya banyak motor-motor lewat, motor-motor knalpot lewat. Nah gue biasa ngerekamnya di belakang pohon ini gue iseng aja nih, gue pengen gue ngerekamnya tuh di situ tuh, di konblok namanya trotoar atau apa ya. Jadi di situ lah gue nggak pernah ngerekam sini, ini di rumput bro. Gue nggak tahu ini, gue nyeker nih lepas sepatu, depan gue got apa trotoar itu ya, trotoar apa sungai ya ginilah gue gitu. Gue masih belum ada studio, kamar pun nggak ada gue di rumah, jadi ya gue nggak ada privasi. Mau rekam susah, jadi ya sini aja. Mau ke kafe gue males karena masa aja. Pusing aja. Kayaknya kalau emang rencana gue sesuai gitu, gue udah mencapai final di kuliahan gitu. Ini kan gue semester 6 nih. Seharusnya pembelajaran terakhir gue semester ini gitu, karena semester 7 tuh magang, semester 8 skripsi. Jadi ya ini berat banget sih. Dari semua tugas ini paling berat. Tugas gue banyak banget sekarang. Dan ya semoga gue bisa survive sih. Gue gak akan menyerah, dan gue butuh semangat dari kalian gitu, butuh doa dari kalian. Gue gak bisa ngelakuin semuanya sendiri, jadi ya gue minta tolong doanya, minta semangatnya. Begitu juga buat kalian gitu, kalau misalkan kalian dengerin ini, semoga semua urusan kalian lancar, semua urusan kalian berkah, kalian diperkuat dalam hidup, stay strong. And kayaknya itu aja dari gue. Sekian dan terima kasih.
Gimana cara nutup? Pas banget 20 detik. 20 menit.